action let's go 저 건물을 찾으러 Pemprov Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Pada mulanya, wilayah Jawa Barat juga mencakupi Provinsi Banten. Akan tetapi, pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, sebagian wilayah Jawa Barat dipecah dan membentuk Provinsi Banten. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu menggunakan basis akrual untuk pendapatan pada laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca dan laporan operasional. Sedangkan untuk pendapatan pada laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Basis dasar pengukuran dan pengakuan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah, bendahara penerimaan, atau entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dan dicatat berdasarkan asas bruto. Selanjutnya, pendapatan LO. Pendapatan ini diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan. Yang kedua, pendapatan direalisasikan. Selanjutnya, beban. Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, ataupun terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Selanjutnya, belanja. Diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas umum daerah, khusus pengeluaran, melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya, pembiayaan. Ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerima pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk silpa. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Selanjutnya, aset. Dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar maupun non-lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai ataupun dijual dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Selanjutnya, kewajiban. Diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Yang terakhir, akun ekuitas. Terdiri dari ekuitas dan ekuitas SAL. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah yang diakibatkan oleh adanya surplus ataupun defisit, silpa ataupun sikpa, serta penutupan saldo perubahan SAL. Analisis laporan keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran, di mana laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dan 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan belanja dan pembiayaan selama periode dari 1 Januari 2021 dan 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020.
Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan neto tahun anggaran 2021 dan 2020, maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang dimana pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan anggaran lebih, yang dimana laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Yang bisa kita lihat di sini, saldo anggaran lebih awal dan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, yang dimana pada saldo anggaran lebih akhirnya menyatakan bahwa tahun 2021 saldonya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020. Yang ketiga ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Seperti yang kita lihat pada neraca Pemprov Jawa Barat, yang dimana aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan pada aset lainnya, pada tahun 2021 ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2020. Yang kita lihat lagi, kewajiban serta ekuitas pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu ada laporan operasional. Laporan operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam tahun anggaran 2021 dan 2020. Yang kita lihat sekarang adalah pendapatan tahun 2021 ternyata lebih besar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020. Lalu untuk beban tahun 2021 pun lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020, yang dimana pada tahun 2021 terdapat surplus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat defisit. Yang kelima, laporan arus kas, yang dimana laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama tahun anggaran 2021 dan 2020. Yang dimana saldo akhir kas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan saldo kas tersebut berasal dari peningkatan arus kas dan aktivitas operasi, penurunan arus kas dari aktivitas investasi, peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas non-anggaran. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan tersebut menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yang di mana ekuitas awal pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan untuk surplusnya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Maka ekuitas akhirnya sendiri ternyata lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020.